Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Papol Bagi Tips. Channel membahas tentang kepolisian dan tentunya hal-hal yang saya suka. Kali ini kita akan membahas tentang Bakomsus Polair, karena di kolom-kolom komentar di video-video saya sebelumnya banyak juga yang meminta untuk membahaskan tentang Bakomsus Polair ini. Ya, mungkin banyak yang bertanya-tanya tentang Bakomsus Polair ini ya, karena baru kali ini juga ada yang namanya Bakomsus Polair. Nah, jikalau kalian bertanya, Bang, kenapa nanti tahun ini ada Bakomsus Polair? Kenapa tahun-tahun lalu tidak ada Bakomsus Polair? Nah, oke teman-teman, jadi tahun-tahun sebelumnya itu rata-rata anggota yang dimutasikan setelah pendidikan itu biasanya dimutasikan ke Polair itu biasanya berasal dari polisi tugas umum, dari penugasan umum. Nah, pada tahun 2022 ini dibuka cabang penerimaan dari Bakomsus Polair. Nah, mungkin pada tahun lalu itu dirasa pada saat mutasi anggota itu dirasa belum sesuai atau belum menemui hasil yang diinginkan ya. Karena pada tahun-tahun sebelumnya itu kan paling banyak itu yang berasal dari polisi penugasan umum. Ya, mungkin ada juga yang dari SMK, tapi kebanyakan mungkin ijazahnya itu dari SMA ya. Jadi ketika menghadapi hal-hal teknis di Polair atau ditugaskan di tempat-tempat teknis, ya mungkin tidak dirasa maksimal jikalau yang dipindahkan itu atau ditugaskan di tempat itu mempunyai spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Nah, karena berbicara tentang Polair, maka tentunya semuanya berhubungan dengan tugas-tugas kepolisian yang berada di wilayah perairan ya. Dan otomatis sarana transportasi yang digunakan tentunya berbeda dengan polisi pada umumnya yang di penugasan umum yang berada di darat ya. Karena ini Polair, maka wilayah patroli itu berada di perairan ya. Dan tentunya menggunakan kendaraan yang bisa digunakan di perairan. Nah, untuk bisa mengendalikan kendaraan patroli tersebut yang berupa kapal, tentunya dibutuhkan spesifikasi atau orang-orang yang mempunyai ijazah di bidang nautika. Dan tentunya karena kapal ini mempunyai alat penggerak berupa mesin, maka dibutuhkan juga orang-orang yang memiliki ijazah ahli teknika. Dan karena kapal ini membutuhkan perawatan ya, jadi di Polair ini juga membutuhkan orang-orang yang mempunyai ijazah dari teknik perkapalan ya. Itu untuk D3 dan juga menerima juga dari SMK pelayaran atau dari perkapalan. Jadi jikalau kalian melihat spesifikasi di Bintara Kompetensi Khusus Polair untuk di tahun 2022 ini, spesifikasinya itu mirip-mirip dengan spesifikasi yang diminta pada SIPSS Polri ya. Kecuali untuk di Bakomsus Polair ini masih menerima SMK pelayaran ya atau di perkapalan. Jadi kalau kalian ingin mencari gambaran tentang tes-tes yang akan diujikan pada Bintara Kompetensi Khusus Polair ini ya, Bakomsus Polair ini, kalian bisa tanya-tanya langsung ke panitia yang pernah mengujinya ya, ataupun jikalau ada sanak famili kalian yang mempunyai atau pernah mengikuti SIPSS, kalian bisa tanya kepada mereka seperti apa tes yang mereka pernah lalui di saat mengikuti tes di SIPSS. Atau kalian sudah buntu dan tidak tahu baru bertanya kepada siapa lagi, ya jalan salah satunya yaitu kalian mempelajari lagi hal-hal apa yang kalian pelajari ketika kuliah atau kalian sekolah. Ya, kalau nautika kan mungkin kalian akan disuruh menggambar peta, atau mungkin kalian akan dimintakan posisi kapal berada di mana, terus bujurnya dan lintasnya. Kira-kira mungkin kalian lebih tahu dari saya karena kalian yang menguasai hal tersebut ya. Tapi pada intinya, kalau saya lihat itu untuk ahli nautika itu kalian akan dimintai menggambar peta ya. Entah peta seperti apa itu namanya, saya tidak tahu, mungkin kalian lebih tahu ya. Jadi kalian pelajari hal-hal yang seperti itu. Dan biasanya diuji itu soal-soal yang pertanyaannya itu tentang posisi kapal ya, atau bernavigasi ya. Kalau yang tentang teknika ini ya tentang mesin, perkapalan itu tentang bodinya ya, atau desain rancang. Nah, jadi kemungkinan besar Bakomsus Polair ini diadakan karena apa? Untuk supaya kita ini tidak susah lagi untuk mendata siapa sih orang-orang yang akan dimutasikan ke Polair. Tapi dengan bukannya Bakomsus Polair ini ya, kita sudah tahu siapa-siapalah orang yang akan dimutasi ke Polair nanti. Nah, buat kalian-kalian yang telah menonton video saya dan telah mensubscribe channel saya doakan semoga kalian bisa lulus di kepolisian tahun ini ataupun di tahun-tahun mendatang dan bisa bergabung bersama kami di kepolisian ini, Kepolisian Republik Indonesia ini. Nah, demikian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.